ドラゴンというらしい。Yo, what's up bro, welcome back to my channel Rakit Official. Dalam pesan alur cerita Seiki on Myoji. Gimana kabar kalian? Masih sehat? Dompet aman? Jangan lupa siapin kopi, ambil syukur, sendirin badan, dan cerita pun dimulai. Karena kemenangan Seika di turnamen antar akademi telah tersebar luas, kini Seika pun diminta oleh kerajaan untuk menyelidiki sebuah kota yang hidup berdampingan dengan seekor naga. Sebelum memulai perjalanannya, sang pangeran lebih dahulu menjelaskan mengenai naga Astria yang akan mereka selidiki, di mana sang naga telah hidup damai berdampingan sejak lama dengan para penduduk. Lebih dari 100 tahun lamanya, bahkan generasi terdahulu sang naga pernah menjalin kerjasama dengan para penduduk untuk mengusir pasukan penyerbu. Namun naga yang tersisa di kota berubah aneh dalam setahun terakhir dengan menyerang perkebunan dan ternak warga. ただ伝承によると、あのドラゴンはかつてアスティリアの王妃によって卵から返されたそうだ。 Singkat cerita, mereka semua pun telah berada di perjalanan menuju kota tempat sang naga. Selama di perjalanan, Seika dan Hiva mengisi waktu luang mereka dengan berbincang tipis mengenai pangeran yang terang-terangan menyukai Hiva. Tanpa terasa 9 hari mereka lalui dan akhirnya sampai di kota Astria. Kedatangan mereka disambut baik oleh Astria dengan disuguhkan pemandangan dan cuaca yang cerah. Namun ketenangan tersebut harus berubah pada saat kemunculan naga yang mengarah kepada mereka. グレータードラゴンというらしい。 Kemunculan hewan pemanggil berhasil membuat sang naga pergi, tapi karena orang yang memanggil hewan tersebut terlalu lemah, membuatnya kehilangan kendali dan menyerang ke arah Hiva. Sementara Hiva yang melihat monster yang tengah berlari ke arahnya merasakan ketakutan yang membuat sekujur badannya mematung. Beruntung pemilik monster tepat waktu mengeluarkan sebuah rantai pengikat sebelum monsternya Seika ledakan menjadi abu. Orang tersebut memperkenalkan diri, ia bernama Jack, ketua dari kelompok pemburu bayaran yang disewa oleh sang pangeran. Di sini Jack menatap Seika dengan tatapan meremehkan, dengan menganggap kalau pangeran tengah salah mengikut sertakan seorang bangsawan bocah yang manja. Seika tidak memperdulikan ocehan Jack, ia malah meminta penjelasan mengenai alasan sang pangeran yang menyewa para pemburu. Sang pangeran menjawab kalau ia ingin membuat sang naga mati, dengan beralasan kalau hanya cara tersebutlah masalah yang saat ini menimpa kota bisa berakhir. Pangeran beranggapan kalau monster pemanggil yang dimiliki Jack dapat mengalahkan sang naga. Sementara itu Seika sempat membenarkan perkataan pangeran kalau pertahanan yang dimiliki hewan pemanggil Jack mungkin dapat menahan serangan sang naga. Tapi Seika menjeda perkataannya dengan menasihati sang pangeran untuk mempertimbangkan keputusannya. Karena banyak kemungkinan yang akan terjadi, salah satunya sang naga akan pergi dan menyerang negeri lain. Tepat ketika Seika tengah menjelaskan pangeran, tiba-tiba saja Jack memotong perkataan Seika dengan menyombongkan kemampuan yang tidak seberapa di hadapan Myoji terkuat. Walaupun sudah mendapatkan perkataan demi perkataan dari Seika yang menasihati apa yang akan terjadi, sang pangeran tetap kokoh dalam keputusannya, yaitu membunuh sang naga. Sementara itu Seika hanya bisa meminta maaf atas pemikirannya. Iva, どうして魔法を使わなかった? Seika langsung memberondong pertanyaan demi pertanyaan dan alasan Hiva tidak menggunakan kemampuan sihirnya. Singkat cerita, setelah sedikit percocokan, kini Seika pun telah mencari informasi mengenai naga yang berada di kota dengan ditemani Hiva. Seika berhasil menemukan sedikit informasi mengenai sang naga, di mana sekitar 150 tahun yang lalu, naga Astria lahir dan ditetaskan dari telurnya oleh seorang ratu. Hingga pada suatu masa seekor naga datang menemui Astria. 子供が生まれたんだ。家畜を襲ったりしたのも。 Setelah membaca isi buku tersebut dan sedikit mendapatkan titik terang, Seika pun memutuskan langsung menyelidikinya ke sarang sang naga. Mendengar rencana yang akan Seika lakukan membuat Hiva khawatir atas keselamatan Seika, sehingga ia pun mencoba mencegah Seika menyelidiki permasalahan langsung ke sumbernya. Mendapatkan kekhawatiran terhadap dirinya, Seika pun hanya tersenyum getir. いや、イーファは待っててくれ。さすがに危ない。 Keesokannya Seika pun memulai penyelidikannya dengan langsung mendatangi sarang sang naga. Kedatangan Seika tidak disambut baik oleh penunggu tempat tersebut dengan diserang secara beruntun. Serangan yang mengarah kepada Seika sangat dalam membaginya, sehingga ia pun menampilkan muka yang tenang dan lalu memanggil ayah kasih.
Karena tujuan Seika hanya menyelidiki penyebab sang naga menyerang kota tanpa berniat membunuh sang naga, Seika pun memanggil Ayakashi yang dapat mengeluarkan gelombang sonik, sehingga mempermudah Seika dalam menangkap sang naga tanpa terluka. Akhirnya misteri dari alasan sang naga yang 1 tahun belakangan selalu menyerang perkebunan dan peternakan terjawab sudah, dikarenakan ia tengah menjaga sebuah telur. Scene bergeser ke sisi lain memperlihatkan Yifa yang tengah diambang gundah gulana. Pasalnya pangeran memaksa Yifa buat ikut bersamanya ke istana. Sang pangeran mengira kalau Yifa merasa tertekan dan menginginkan kebebasan dari kontrak tuan dan budak, sehingga ia pun berniat membebaskan Yifa dengan cara membelinya dari Seika. その時はプロとアスタで奴隷徴発令を出して Yifa menolak kebebasan yang ditawarkan pangeran dengan beralasan kalau kontrak tidak bisa dibatalkan karena tidak ada persetujuan dari Seika. Pangeran Culopeng yang emang dasarnya menyukai Yifa masih terus bersikeras meyakinkan Yifa. Karena terus mendapatkan penolakan dari Yifa, pangeran pun memerintahkan bahwa hanya untuk memaksa Yifa menempelkan sidik jarinya di sebuah kertas kontrak. Bahkan Liji yang tadi terus menemani Yifa berkeliling juga ikut memaksa Yifa dengan memasang sebuah penghalang yang membuat Yifa tidak dapat menggunakan kekuatannya. Tapi hingga tiba-tiba ya, kedatangan Seika tentu membuat semua orang terkejut dan membuat pembebasan kontrak yang dilakukan Pangeran Culopeng terhadap Yifa gagal terlaksana. Sementara Yifa yang melihat kehadiran Seika di tempat tersebut tentu membuat Yifa memperlihatkan senyum manisnya. Yang tanpa ragu Yifa pun langsung menghampiri Seika dan memutuskan mengikuti kemanapun Seika pergi. Bersambung. Terima kasih yang udah mampir ke video Mimin. Sampai jumpa di video berikutnya tanpa basa-basi dan tanpa ucapan pipisan yang sedih. Mimin mau undur diri, jaga kesehatan kalian, sayangin pacar jika punya, dan see you bye bye.